Oke, materi selanjutnya itu tentang gravity location model, di mana ini adalah salah satu model yang digunakan dalam penentuan lokasi. Nah, sekarang kita gunakan model ini untuk menentukan perencanaan dari jaringan distribusi. Gravity Location Model ini merupakan model yang digunakan untuk menentukan lokasi suatu fasilitas. Misalkan kita menentukan fasilitas gudang ataupun bisa menentukan untuk fasilitas pabrik yang menjadi penghubung antara sumber-sumber pasokan dan beberapa lokasi pasar. Jika fasilitas yang dimaksud itu adalah pabrik, maka tujuannya adalah mendapatkan lokasi yang meminimalkan biaya-biaya transportasi bahan baku dari supplier ke pabrik dan biaya-biaya transportasi dari pabrik ke pasar. Atau kalau misalkan kita mau menentukan fasilitasnya berupa gudang, berarti biaya yang ingin kita minimalkan adalah biaya transportasi dari pabrik ke gudang dan biaya transportasi dari gudang ke konsumen akhir. Logikanya juga digunakan untuk gudang, tadi udah saya bilang, menjadi penyangga antara beberapa pabrik yang memproduksi barang tersebut dan beberapa lokasi pasar di mana produk-produk tersebut akan didistribusikan. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa kalau misalkan gudang semakin banyak, otomatis nilai kepuasan atau barang diterima ke pelanggan itu semakin cepat. Tentu biayanya juga akan semakin besar. Tapi kalau misalkan gudangnya cuma sedikit, biaya transportasinya lebih rendah, tapi biaya waktu barang diterima ke pelanggan itu cukup lama. Model ini digunakan dengan beberapa asumsi. Yang pertama, ongkos-ongkos transportasi diasumsikan naik sebanding dengan volume yang dipindahkan. Maksudnya adalah biaya transportasi itu akan sebanding dengan volume. Kalau misalkan volume kita naikkan, maka biaya transportasinya juga akan naik. Yang kedua, baik sumber-sumber pasokan maupun pasar bisa ditentukan lokasinya pada suatu peta dengan koordinat X dan Y. Berarti koordinat lokasi itu ditentukan dengan titik koordinat, baru bisa kita gunakan dengan Gravity Location Model. Jadi, beberapa data yang diperlukan dalam model ini seperti ongkos transportasi per unit, beban per unit per jarak, dari semua pasokan ke koordinat fasilitasnya, kemudian kandidat lokasi tersebut ke semua pasar, volume yang akan dipindahkan, serta koordinat lokasi pasokan maupun lokasi pasar. Berarti ada beberapa data. Yang pertama, ongkos transportasinya, kemudian beban per unit per jaraknya, kemudian titik koordinat dari setiap pasar dan fasilitas yang akan dibuat. Nah, di sini dimisalkan ada beberapa notasi CI. Ada notasi CI itu merupakan adalah ongkos transportasi per unit per kilometer antar kandidat lokasi, fasilitas dengan lokasi pasar atau lokasi sumber pasokan. Biasanya satuannya adalah rupiah, berat, dan jarak. Rupiah, kilogram, dan kilometer. Kemudian VI. VI itu adalah beban yang dipindahkan antar fasilitas dengan sumber pasokan. Nah, perlu diperhatikan di sini, VI itu satuannya adalah berat, yaitu kilogram. Di sini harus sama, di sini juga harus nanti kilogram. Kemudian XI dan YI itu adalah koordinat untuk lokasi pasar atau lokasi sumber X dan I, pasokan I-nya. Kemudian JI. JI itu adalah jarak antar lokasi sumber pasokan. Di sini adalah satuannya kilometer, berarti di sini juga satuannya kilometer. Perlu diperhatikan dalam contoh soal, perhatikan adalah satuannya. Jadi satuannya harus sama sampai akhir. Yang pertama yang perlu kita tentukan adalah untuk menentukan jarak antara dua lokasi model itu dengan menggunakan formula geometris, di mana rumusnya adalah JI akar dari XO kurang SI dikuadratkan ditambah Y0 dikurang YI dikuadratkan, di mana
X0 dan Y0 itu adalah kandidat koordinat fasilitas yang dipertimbangkan. Dengan tujuan dari model ini adalah dengan ongkos yang minimum. Total ongkosnya dengan rumus adalah sigma I sama dengan 1 sampai N. Kemudian PI itu adalah total bebannya, CI adalah ongkos transportasi beban per kilometernya, JI adalah nilai kilometernya atau nilai jaraknya. Kemudian untuk mendapatkan nilai X0 dan Y0, X0 dan Y0 ini tadi sudah dijelaskan sebelumnya. X0 adalah titik kandidat dari fasilitas yang ingin kita buat, yakni itu dengan menemukan total ongkos pengiriman. Dengan hitung jaraknya untuk semua I dan semua I adalah fasilitas dan sumber pasokan, tentukan koordinatnya dengan rumus ini. Menentukan koordinatnya dengan rumus seperti ini. X bar 0N itu adalah VI CI XI per JI dibanding dengan VI CI per JI. VI tadi apa? Sudah dijelaskan, beban, CI itu adalah ongkosnya, XI itu adalah jumlah yang akan diangkutnya. Titiknya, titik koordinatnya, kemudian JI itu adalah jaraknya. Begitu seterusnya. Kalau yang YI berarti Y ini adalah titik koordinat Y-nya. Contoh, sebuah perusahaan memiliki 6 cabang pemasaran, di mana masing-masing cabang tersebut merupakan gudang lokal. Perusahaan ingin mendirikan satu gudang operasional yang akan melayani 6 gudang lokal tersebut. Sedemikian sehingga biaya-biaya transportasi secara keseluruhan menjadi minimum. Lokasinya dapat dilihat pada gambar 1. Nanti kita lihat di samping mengetahui posisi masing-masing gudang, perusahaan juga memiliki data tentang perkiraan biaya transportasi, beban yang dipindahkan oleh masing-masing gudang lokal. Ini dia gambarnya, lokasi dan koordinat. Jadi sudah terpenuhi data yang ingin kita gunakan dengan Gravity Location Model. Yang pertama itu ada biaya, ada bebannya, dan ada koordinat. Di sini sudah jelas di sini ada beberapa titik. Ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6. Dan di sini masing-masing sudah ada titik koordinatnya. Ini dia wilayahnya. Nah, pertanyaannya kita mau buat gudang di mana? Kita mau buat gudang di mana agar biayanya minimum untuk semua gudang lokalnya. Data lain di sini X, Y, Y itu adalah koordinat. Koordinat dari gambar tadi ini untuk 1 dan seterusnya. Di mana dari masing-masingnya itu sudah diketahui PI-nya. PI itu adalah bebannya 100. Ini bisa kita buat dalam kilogram. Di sini bisa kita buat dalam kilogram. Rupiah, karena ini biaya kilogram per kilometer. Ini biayanya. Kemudian dari sini dengan menggunakan 00. Oke, untuk penyelesaian masalahnya kita asumsikan titik awal kita adalah 00, berarti nilai X0, Y0-nya kita asumsikan dengan titik koordinat 0,0 sebagai koordinat awal dari fasilitas, maka iterasi bisa dikerjakan. Iterasi 1 dengan titik awal 0,0, kita tentukan nilai XI dan YI sudah ada pada gambar tadi, ini adalah nilai koordinat. Kita buat di sini nilainya adalah nilai koordinat. Nah, JI itu dari mana dapatnya? Itu adalah dari rumus JI tadi. Rumus JI sama dengan akar dari X0 XI kuadrat ditambah dengan Y0 dikurang YI kuadrat. Nah, berarti 5,1 itu dapatnya dari X0-nya 0 dari sini. X0 dan Y0. X0-nya 0 kemudian dikurang dengan nilai XI-nya 5 dikuadratkan ditambah dengan nilai Y0-nya 0 dikurang 1 dikuadratkan. Berarti di sini ada 25 ditambah 1.
akar 26. Dapatnya adalah 5,1. Begitu seterusnya, sehingga untuk menentukan PI, CI, XI tinggal dikalikan saja, kemudian dibagi dengan nilai CI, dan dapatlah nilai total ini. Nilai total ini yang akan kita gunakan untuk mencari nilai X0N tadi, nilai X bar 0N. Nah, ini dia nilainya X bar 0N. Nilai X bar 0N ini adalah sigma dari CI, VI, XI per, dan untuk X per JI dibagi lagi dengan sigma CI, VI per JI, sehingga dapatlah nilainya 6 dan 6,4. Selanjutnya, untuk posisi X dan Y yang baru dijadikan input pada iterasi kedua. Berarti nilai di sini adalah nilai X0 dan Y0 untuk iterasi selanjutnya. Dengan menggunakan cara yang sama, diperoleh dengan koordinat baru adalah 5,4 dan 6,9. Dua iterasi berikutnya menghasilkan titik yang sama, yaitu adalah 5,1 dan 6,9. Jadi, konsepnya adalah kita melakukan perhitungan dengan beberapa iterasi. Jika nilai iterasi sebelumnya dan iterasi sesudahnya memiliki hasil yang sama, berarti itu iterasinya sudah bisa dihentikan dan bisa angka itu dijadikan nilai yang optimal. Maka dari sini sudah dilihat yang sama itu 5,1 di X-nya dan Y-nya 6,9, sehingga titik itu dianggap sebagai gudang regional yang optimal. Nah, di sini saya memberikan tugas, buatkan perhitungan untuk iterasi kedua dan iterasi ketiga, iterasi keempat dengan membuat tabel baru dengan titik awal diambil dari hasil iterasi sebelumnya. Kalau di sini kan sudah ada langsung nilainya. Sekarang saya minta tugasnya adalah membuktikan apakah benar hasilnya seperti ini atau setelah dihitung ternyata nilainya berbeda. Jadi, saya berikan tugas, tolong buat sesuai dengan caranya dengan membuat contoh tabel seperti sebelumnya. Nah, misalkan kalau pada iterasi sebelumnya, ini kita gunakan pada iterasi 1. Nilai X0 dan Y0-nya adalah 0,0. Sekarang, untuk yang iterasi kedua, pada iterasi kedua, kita sebelumnya sudah dapat, dari sini kita dapat nilai X bar 0N-nya 6,0 dan Y bar 0N-nya 6,4. Sekarang pada iterasi kedua, kita X0 dan Y0-nya menjadi 6,0, jadi 6,4. Sehingga tugasnya adalah menentukan berapa nilai J di sini, karena nilainya pasti akan berbeda. Kemudian nilainya di sini juga akan berbeda. Ini juga berapa, ini juga berapa. Kemudian dari sini pasti akan muncul lagi yang namanya X bar 0N berapa, Y bar 0N berapa. Kemudian lanjut ke iterasi ketiga dengan menggunakan nilai yang dapat dari iterasi kedua. Begitu seterusnya sehingga dapat hasil yang sama antara iterasi ketiga dan iterasi keempat. Nah, tadi di soal sini sudah didapatkan titik lokasi dari yang optimal, yaitu adalah 5,1 dan 6,9. Di sini dia titiknya. Berarti titik di sini adalah titik yang lebih optimal yang mampu untuk mendistribusikan ke gudang 1, ke gudang 2, ke gudang 3, dan ke gudang 4, 5, 6. Ke gudang 6 dengan biaya yang optimal, dengan mempertimbangkan yang pertama itu biaya transportasinya, transportnya, kemudian dengan mempertimbangkan jarak, kemudian dengan mempertimbangkan beban yang diangkut, dimana yang beban ini itu adalah diasumsikan kalau bebannya naik berarti biayanya juga akan naik. Ini dia dapat lokasi gudang regionalnya. Sekarang dalam contoh kasus
sehari-hari, apakah perusahaan atau gudang-gudang pemasaran itu mempunyai titik koordinat? Jawaban dari saya, bisa saja kita tentukan koordinatnya dengan menggunakan Google Map. Di Google Map nanti kan bisa kita ketahui ada koordinat X dan koordinat Y dari masing-masing gudang pemasaran yang akan didistribusikan. Dan bagaimana nanti hasilnya? Nanti hasilnya akan kita buat lagi, akan dapat nilai X dan Y pada kehidupan sehari. Pasti hasilnya kalau dengan menggunakan Gravity Location Model kita dapat outputnya X dan Y. Bagaimana cara kita mengkonversi ini ke satu titik yang ada di map? Itu juga akan bisa kita tentukan nanti. Kita tentukan X dan Y-nya, kemudian kita sesuaikan dengan hasil mapnya. Bisa jadi apakah itu nanti di hutan dan di laut dan lain-lain, kita konversikan yang daratan yang mendekati nilai X dan Y ini, sehingga inilah yang optimal untuk menjadi lokasi pabrik atau lokasi distribusi center. Untuk contoh lebih lanjutnya pada kehidupan sehari-hari nanti akan kita coba dengan studi kasus dalam proses praktikum. Untuk teorinya kita hanya perlu bagaimana cara menentukan nilai titik yang akan kita tuju untuk membuat sebuah distribusi center atau sebuah pabrik. Di sini penjelasannya adalah pendekatan Gravity Location Model itu menentukan lokasi fasilitas dengan menggunakan volume, beban, biaya, kemudian dia sebagai pembobot. Dengan demikian, lokasi yang terpilih seperti yang ditunjukkan pada gambar tadi itu lebih mendekat ke daerah pemasaran yang membutuhkan pasokan dengan volume yang tinggi dan ongkos transportasi yang mahal. Sehingga kalau misalkan di sini pasokannya tinggi dan ongkos transportasinya mahal, lebih baik gudang itu didekatkan ke daerah tersebut sehingga bisa meminimumkan biaya transportasinya, tapi tetap volumenya terpenuhi dengan cepat. Kesimpulan dari materi hari ini itu merupakan konfigurasi jaringan supply chain atau bisa kita kerucutkan menjadi jaringan distribusi, itu sangat berpengaruh terhadap efisiensi atau kecepatan respon dari distribusi tersebut. Distribusi atau supply chain yang ingin responnya biasanya memiliki kapasitas yang lebih banyak dan tersebar, itu lebih responsif, di lebih banyak wilayah dan cenderung mendekati pasar dibandingkan dengan supply chain yang berfokus kepada efisiensi. Kalau efisiensi berfokus kepada biaya yang akan dikeluarkan dan meminimalkan biaya yang akan dikeluarkan seperti meminimalkan biaya bahan baku, efisiensi bahan baku, efisiensi tenaga kerja, efisiensi mesin, dan lain-lain. Kemudian banyak faktor yang harus dipertimbangkan dalam merancang konfigurasi suatu supply chain atau suatu jaringan distribusi dalam memutuskan di mana pabrik akan didirikan atau di mana distributor atau gudang akan didirikan. Misalkan yang diperhatikan itu adalah aspek lingkungan bisnisnya, bagaimana kondisi ekonomi, sosial politik, keamanan, dan infrastruktur yang harus dipertimbangkan dengan seksama untuk mendukung pendirian pabrik atau gudangnya. Kemudian supply chain dewasa ini menghadapi lingkungan bisnis semakin dinamis, di mana kecenderungan untuk melakukan outsourcing dan perubahan sisi permintaan maupun pasokan yang sangat cepat membuat konfigurasi supply chain juga perlu saling ditinjau ulang untuk menyesuaikan dengan kondisi yang paling mutakhir. Jadi dalam perancangan jaringan distribusi ini tidak semata-mata kita hanya melakukannya sekali saja, tapi perlu kita evaluasi apakah itu per tahun, per 5 tahun, apakah sudah baik atau belum. Maka karena kecenderungan tadi itu adalah kecenderungan dari lokasi permintaan yang berubah-ubah dan lain-lain. Maka perlu dilakukan evaluasi atau ditinjau ulang secara berkala agar responsif tadi yang kita harapkan menjadi lebih optimal. Oke, ini daftar pustaka untuk materi perkuliahan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau misalkan ada salah penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.